Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2023 kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana telah mempertemukan kita semua dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Kebun. Kali ini saya bersama partner saya Pak Edwin Hertis SPD, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 8, dan saya sendiri Nurul Herina dan juga calon guru penggerak angkatan 8 Kota Cirebon. Nah, bagaimana Bapak Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini, dan budaya positif ini saya yakin sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama lingkungan kelas bersama anak-anak. Nah, untuk topik materi kita hari ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga institusi. Nah, topik ini yang akan kita bahas pada hari ini bersama dengan rekan saya Pak Edwin. Dari kelima topik ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membacanya ya, atau sudah mendengar gitu ya mengenai topik tadi. Jadi kemudian agenda kita hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khususnya, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemahaman inti, yang kelima eksplorasi konsep, dan yang keenam yang terakhir adalah refleksi. Dan capaian umum pada modul ini yaitu yang pertama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berhubungan pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Dan sedangkan capaian khususnya yaitu yang pertama mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ketiga, teori kontrol motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan motivasi eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Selanjutnya, keyakinan kelas atau keyakinan kita ya pada saat pertemuan kita kali ini. Yang pertama, mengatakan jika ingin bertanya atau memberikan pendapat, kemudian memanfaatkan waktu untuk berbagi dan diskusi. Nanti kita akan ada sesi berbagi dan diskusi juga. Kemudian memberikan umpan balik pada akhir sesi.
Yes atau no? Yes. Yes? Yes. Hukuman dapat menentukan yes. Oke, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Nanti akan kita bahas lagi setelah pembahasan ini selesai semua dan akan terjawab apakah yes atau no. Menurut Bapak Ibu yang pertama tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, yes. Oke. Kemudian yang kedua yes apa? Yes or no? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. No? Meningkatkan, oke, no. Yang sisi sini no, yang lain? Kurang galak. Oh, kurang galak, kurang greget. Oke, kita tahan ya. Yang kedua no. Sekarang yang ketiga yes or no menurut Bapak Ibu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yes. Oke. Pernah memberikan penghargaan? Pernah kepada siswa? Oh, lebih diucapkan. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ada kalau kita sebagai ucapan terus kata-kata dari wilayah. Boleh ya namanya. Kalau saya memberikan penghargaan terima kasih misalnya yang pertama kalau penilaian, kalau nilainya bagus bisa tulisan good job, kalau tulisan kurang bagus kayak buset good job atau keren kemudian ada memberikan juga hadiah kecil gitu ya, tapi nggak setiap saat, biasanya saya seminggu sekali memberikan hadiah anak-anak. Biasa ya, berarti sering memberi apresiasi kepada anaknya dengan ucapan-ucapan gitu ya, dengan kata-kata dan juga dengan sedikit hadiah gitu ya. Oke, ada yang mau ngomong lagi selain Bu Diani? Terima kasih Bu Diani atas pendapatnya. Yang lain apakah pernah melakukan atau memberikan suatu penghargaan ataupun hukuman kepada siswa, kepada murid? Wita? Kalau apresiasi itu biasanya apresiasi dari perkataan atau dari material rumah. Kalau dari perkataan biasanya memberikan semangat pada anak-anak, selamat karena sudah mendapatkan nilai bagus, good job dan sebagainya. Kalau secara material biasanya dulu mungkin kalau beberapanya dikasih pulpen, dikasih buku, dikasih 1-3 dan sebagainya. Kalau hukuman itu bisa bersifat positif atau negatif. Kalau positif itu misalnya hukuman kayak kita dapat PR, anak-anaknya dapat mengerjakan soal dan segala macamnya, itu hukuman yang mungkin positif. Kalau yang negatif, mungkin kalau hukumannya secara fisik kayak kita menjawab, memukul, itu kan lebih ke negatif gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan, luar biasa. Itu yang pernah pengalaman dari Bu Intan yang pernah dilakukan mengenai pemberian. Oh ya, maksudnya ya memukul ya pernah betul ya, tidak pernah penghargaan ataupun hukuman yang bersifatnya tadi positif menurut kita. Kita tahan dulu ya, nanti akan kita bahas kembali, akan kita jelaskan lagi seperti apa sih hukuman dan penghargaan itu, dan yes atau no dari ketiga pernyataan ini. Jadi selanjutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma yang pernah dilakukan Bapak Ibu pasti sudah banyak sekali ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Yang pertama, bisa terlihat ya Bapak Ibu ya, di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau saya ingin tahu Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu ini ada di mana? Di stimulus responnya atau di teori kontrolnya? Yang sekarang Ibu Bapak Ibu rasakan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ataukah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia? Posisi Bapak Ibu besar di mana? Lebih dominan di mana? Bisa di stimulus respon atau di enggak, kalau usah mikir yes or no, kalau usah mikir bisa kamu posisi kita di saat ini itu ada di stimulus respon atau di kontrol. Karena itu bakal dibagi ke perilaku disiplin positif. Stimulus respon sama teori kontrol ini akan imbas ke budaya positif. Tapi jangan berpikir bahwa yang sebelah kiri betul, yang sebelah kanan betul. Ini paradigma kita saat ini kira-kiranya ada di posisi mana, di kiri atau di kanan, besar mana? Sebelah kiri berarti stimulus respon. Bukan di kanan, di teori berarti yang memahami kanan dulu. Kita stimulus respon. Buat diri kita dulu. Diri kita kira-kira apakah kita mau berpandangan supaya orang sama dengan kita, atau kita ini memahami dulu yang ada posisi yang sama tetapi posisi berbeda. Bonus di teori kontrol. Bu Isa di teori kontrol. Bukan di teori kontrol. Nanti kita jadi sisi kedua. Baik, ada yang dominan di posisi kita mencoba mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita, yang kemudian ada juga yang didominan di posisi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita di sini menstimulus respon seseorang terhadap kita, bisa jadi juga siswa juga terhadap kita gitu ya. Apakah kita mencoba siswa itu agar sama pandangannya dengan kita? Contoh misalkan bahwasanya 2 tambah 1 itu adalah 3, ya kan, seperti itu ya. Tapi ada juga siswa yang berpendapat 2 tambah 1 itu adalah 4 dikurangi 1 gitu. Nah, kemudian juga ada juga yang berpendapat bahwa 2 tambah 1 itu adalah 5 dikurangi 2 gitu. Nah, itu kan berarti kan berbeda. Apakah itu jawaban itu salah atau bagaimana? Nggak salah ya, karena semuanya adalah jawabannya 1 sama 3 gitu ya. Nah, tapi mereka ada yang berpandang kalau itu hasilnya bisa angka lain, bisa dikurangi dengan angka lain pandangannya. Sesuai itu ada juga angka lain ditambahkan dengan angka lain. Nah itu. Nah, apakah kita juga memaksakan bahwa harus jawabannya 3? Harus jawabannya 3. Tapi boleh tidak kalau siswa itu 4 dikurangi 1? Boleh juga. Ya, kalau misalkan saya mungkin iya gitu, boleh saja gitu. Tapi kalau ada bilang-bilangnya ya
tergantung dari pilihannya. Nah, itu di situ kita mencoba untuk seseorang itu bahwasanya boleh loh kalian berpandangan yang lain, akan tetapi posisinya sama tentunya sama-sama. Kemudian yang kedua, responnya berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sekarang di mana posisi dominan Bapak Ibu? Apakah menurut Bapak Ibu berperilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan? Apakah semua perilaku itu memiliki tujuan? Misalkan siswa itu dia membuang sampah itu tidak pada tempatnya, tapi dia buangnya di kolong meja. Itu menurut Bapak Ibu buruk ya, perilakunya aneh. Nah, apakah itu dilihat sebagai suatu kesalahan? Apakah menurut Bapak Ibu itu tuh perilaku yang memiliki tujuan? Salah ya. Kenapa? Ada tempat sampah, betul. Kemudian pasti itu adalah suatu kesalahan. Berarti lebih dominan kepada stimulus respon bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, oke, baik. Nah, kalau dari teori Ronald, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau saja misalkan anak itu kata kita bertanya, kenapa pada saat belajar ada sampah, nggak buang ke tempat sampah gitu ya. Nah, tapi kok simpan di kolong, buangnya di kolong. Nah, saat itu anak menjelaskan, ya bukan lagi belajar. Nanti pada saat istirahat akan saya pindahkan atau saya buang ke tempat sampah. Karena misalnya itu misalnya sampahnya hanya sampah yang plastik atau tisu gitu ya. Kalau misalkan saya berjalan ke tempat sampah, mengganggu konsentrasi belajar teman-teman gitu. Ada anak yang seperti itu gitu. Oh, ternyata anak itu tidak semata-mata itu adalah suatu hal yang buruk, emang buruk membuang sampahnya bukan sampahnya di kolong jangan, tapi dia punya tujuan gitu ya, punya tujuan. Jadi tidak semua hal yang buruk itu adalah dilihat dari suatu kesalahan. Bisa jadi dia melakukan hal itu dia punya tujuan lain. Nah, kita juga nggak tahu, kadang juga kita seperti itu ya. Oh, kamu gini gitu, padahal dia punya yang lain gitu. Kemudian kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Posisi Bapak Ibu dominan di mana ini? Apakah dominan orang lain bisa mengontrol saya? Apakah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda? Mengontrol diri sendiri ya. Jadi mengontrol diri sendiri karena apalagi kita sebagai manusia dewasa juga ya, pasti yang kita lakukan adalah yang untuk kebaikan kita dan mengontrol diri kita sendiri. Orang lain apakah bisa mengontrol diri kita? Bisa jadi. Bisa jadi orang lain juga mengontrol kita, tapi ini tidak dominan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah Anda tidak bisa mengontrol orang lain? Anda lebih dominan kemana? Bisa mengontrol orang lain. Bisa mengontrol orang lain jika daripada Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bu Habibah kayaknya jalan-jalan. Ada yang beda pendapat Bu Habibah? Ada yang mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Jadi ya karena menurut Bu Habibah gimana? Kenapa? Tidak bisa mengontrol orang lain kenapa? Bisa jadi orang lain punya pendapat atau pandangan sendiri gitu, sehingga tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Terima kasih Bu Habibah. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Ataukah posisi Bapak Ibu di kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru? Lebih dominan kemana nih? Nah,
ada siswa yang nggak mau mengerjakan tugas sama sekali, dibujuk kayak apa, mau dikasih es krim, mau kasih apa, dia nggak mau gitu ya. Yang sebut respon itu berapa mereka dipaksa untuk mengerjakan gitu ya. Nah itu adalah pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal, dibujuk apapun gagal. Kemudian yang teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru lebih dominan kemana Bapak Ibu. Posisi Bapak Ibu lebih dominan kemana nih? Menciptakan pilihan-pilihan baru atau spesialisasi baru atau kolaborasi ya. Yang lain sependapat ya. Nah kalau misalkan anak nggak bisa atau nggak mau mengerjakan, kita mencoba untuk pilihan ya opsi lainnya gitu ya. Bisa misalkan anak itu, kalau saya kebetulan ngajar kelas 1 kan ya, kadang ada anak yang dia nggak mau mengerjakan karena emang nggak paham dari soalnya gitu, karena bentuknya kalimat panjang, pertanyaan panjang, dia nggak paham, akhirnya nggak mau mengerjakan. Itu bukan malas, tapi karena emang nggak ngerti mau ngerjain apa gitu, karena nggak ngerti. Maka dikasih opsi pilihannya adalah kita kolaborasi nih. Jadi saya buat sebuah gambaran dari pertanyaan itu, atau misalkan kita ganti pertanyaan dengan beberapa gambar, baru dia bisa untuk mengerjakannya. Kemudian yang ke selanjutnya, stimulasinya model berpikir menang atau kalah, atau posisi Bapak Ibu model berpikirnya menang dan menang. Berpikirnya menang kalah atau menang. Misalkan berhadapan dengan orang lain atau siswa nih. Jika dihadapkan ke sebuah masalah, jika dihadapkan ke sebuah masalah, kira-kira yang biasa kita lakukan itu mengalah atau optimis menang. Karena biasanya ini dalam satu masalah biasanya mengalah, atau di saat dihadapkan sebuah masalah yang nantinya bakal dibutuhkan sebuah desisi atau solusi, itu kita berpikiran selesai masalah. Nah, kira-kira kita berada di posisi mana nih? Posisi masalah ini harus selesai meskipun nanti kalah, atau berpikir selesai menang. Nah, Pak Sarah, kalau misalnya kalah atau mengalah yang saya lagi pikir itu, misalnya saya punya masalah, lebih baik saya cari jalan damai. Yang masalah itu selesai. Nah, apakah itu win-win atau tetap saya seperti itu. Berarti dari kontrol. Biasanya kalau udah stuck karena masalah, lo ujung-ujungnya menang deh. Berarti dia ada di posisi suksesful. Dan itu ada di siswa. Contoh misalnya di saat kita masih PR, lo udah berkali-kali ya ngerjain PR. Besok kita kasih PR lagi dan kita sudah ada di denial. Itu pasti bakal bersifat udah deh menang deh. Dan itu udah masih PR. Tuh nanti kita berhadapan dengan permasalahan yang ada di siswa, karena fokus dari diskusi sebenarnya sih nggak mau diskriminasi lagi di kenapa saya buat round supaya kita tinggalkan diskusi. Kalau misalnya dengan cara diskriminasi ini seolah saya sama Bung Roni expert, saya enggak. Jadi kita diskusi, kita beri pengalaman, kira-kira dari masalah ini bakal kena nggak, gitu kan? Dan ini juga bakal imbas ke ini ya, bakal imbas ke PMM sebenarnya. Nah teman-teman juga dari sini bisa buat PMM aksi nyata. Jadi nanti kenapa saya buatnya diskusi, supaya teman-teman juga bisa ambil hal dari saya untuk di-upload di PMM. Kalau saya membuat sendiri di sini, nanti yang diambil saya sama rumahnya. Teman-teman nggak dapat manfaatin. Makanya saya pilih kenapa orang teknologi ini diskusi supaya teman-teman bisa ambil nih pakai saya buat di aksi nyata.
Itu nanti PLN saya sama yang di daftar absen itu bakal di file dia sebentar. Lumayan juga sih bantu buat sekolah ya. Gitu. Aja Bu. Jadi ini untuk yang paradigma stimulus respons sama kontrol itu bukan menang atau bukan betul atau salah, tapi apa yang kita rasain. Kalau sekiranya memang kita ini masih dikontrol sama orang lain, ya ngomong aja, nggak ada salahnya. Dan semua ini bukan masalah betul atau salah, tapi posisi paradigma kita kira-kira dalam posisi seperti ini kita di mana, dan nanti akan nyambung di slide selanjutnya. Terima kasih banyak, luar biasa. Oke, sekarang kita pada disiplin. Apa makna dari disiplin itu sendiri? Ya, disiplin itu merupakan suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kepatuhan itu akan timbul atau muncul nilai-nilai kebajikan yang universal dan juga kontrol diri diri sendiri gitu ya. Nah itu contohnya misalkan kita disiplinkan anak datang tepat waktu ya, maka nilai kebajikannya adalah disiplin tepat waktu gitu ya. Nah, membiasakan kita juga memberikan contoh gitu ya, disiplin itu kemudian anak itu menjadi kontrol diri dia sendiri, bahwasanya itu adalah suatu aturan yang tidak membebani buat dianya, tapi itu adalah sebuah budaya positif pada diri dia sendiri. Itu adalah kontrol diri sendiri, itu disiplin. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi itu dibagi, motivasi perilaku manusia itu teorinya terbagi oleh 3. Yang pertama eksternal, dan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari hukuman. Contoh misalkan di kelas ada sanksi bahwa jika tidak mengerjakan PR ya, akan didenda 5.000 misalkan. Nah itu menghindari hukuman tidak bayar 5.000-nya, maka anak itu mengerjakan PR. Itu motivasi eksternal dari luar gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau mengerjakan dikasih duit gitu ya. Iya. Nah itu kebalikannya. Maka semangat ya Pak Dunia. Nah maka lebih semangat karena mengerjakan PR, karena setelah mengerjakan PR dikasih duit. Itu adalah juga motivasi eksternal. Nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian internal, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ya, contohnya misalkan saya akan menjadi orang yang seperti apa? Wajib mengajarkan saya akan menjadi orang yang seperti presiden. Misalkan saya akan menjadi orang yang seperti apa ya? Boleh lah kata guru misalnya, guru saya apabila saya melakukannya, atau saya akan menjadi orang yang seperti ibu saya. Itu adalah motivasi dari diri sendiri tanpa melihat ada denda atau ada hadiah atau imbalan dari luar, dari pihak luar. Itu motivasi internal. Nah, menurut saya Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri.
memerintah diri sendiri, berarti mengontrol diri sendiri, gitu ya. Dan tidak hanya terlepas dari perintah orang lain atau suatu institusi. Kemudian penghargaan dan hukuman, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongannya eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, kalau di sini pernyataan menurut Al-Ghifar pada tahun 1993 bahwasanya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Yang tadi ya, mendapat kalau mengerjakan PR itu dapat uang, sebaliknya dihukum tidak mengerjakan PR didenda bayar 5.000. Nah, hal seperti itu akan membuat siswa itu berpikirannya bahwa saya melakukan sesuatu karena ada hal atau ada hal yang saya inginkan, gitu ya. Nah, itu akan menjadi ketergantungan. Pada saat aturan itu dihilangkan, tidak ada, atau misalnya bisa jadi beda kelas, beda guru, beda aturan dan sebagainya, siswa itu tidak muncul pada motivasi diri sendirinya untuk mengerjakan PR, karena tidak ada yang membuat dia motivasi, yaitu yang tadi hadiah tadi. Gitu. Jadi penghargaan juga, hadiah juga bisa jadi itu adalah hal yang nggak baik untuk siswa, gitu. Bisa tergantung sama kayak kita juga sering ya, saya juga sama anak kalau puasanya full dapat hadiah, gitu kan ya. Pada saat aturan itu tidak ada, tidak berlakukan, ya tidak ada motivasi anak untuk melakukan hal yang baik. Itu makanya kita juga perlu antara penghargaan dan hukuman itu agar lebih hati-hati bagaimana nanti dampak kepada anaknya. Kemudian penghargaan adalah hukuman, pengaruhnya bisa jangka panjang dan juga jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, seperti yang tadi yang ketepatan. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Nah, bisa kalau kita sering memuji seseorang, misalnya satu orang, oh kan anak ini luar biasa, kita puji terus, bisa juga anak itu merasa akan besar kepala. Bisa juga teman-temannya juga merasa iri, kok ibu guru dia terus yang dipuji, gitu kan. Nah, itu juga kurang gitu. Merusak hubungan, bisa merusak hubungan karena yang tadi ya. Kemudian menurunkan juga kualitas. Kalau tidak dipuji, dia juga nanti tidak termotivasi, tidak ada hadiah atau imbalan juga nanti dia tidak termotivasi. Mematikan kreativitas. Yang terakhir, mengurangi motivasi intrinsiknya. Sebentar, Oke, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, tidak hanya itu saja. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya, bukan secara personalnya, tapi apa yang dia lakukannya, prosesnya itu. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi sama benar ya, Freddy? Ya. Oke, kan diajarkan oleh Pak Edwin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi hukuman, restitusi dan konsekuensi ini akan ada perbedaan sedikit ya sebenarnya. Karena di disiplin positif itu tidak memperlakukan hukuman atau sanksi, tidak memperlakukan pengadilan. Jadi sebenarnya ini prinsipal konsep sebenarnya buat teman-teman. Apalagi disiplin dan penghargaan sama hukuman itu kan
sifatnya prinsip konsep. Prinsip konsep itu tidak serta-merta satu pemikiran atau satu filosofi itu dibutuhkan. Meskipun riset atau penelitian bahwa penghargaan menerima itu tidak efektif. Ya, makanya kenapa di Kurikulum Merdeka tidak ada KKM, tidak ada KTP yang stuck pada angka karena tidak ada hukuman, kan? Makanya dirubah di Kurikulum Merdeka itu dirubah hasil pembelajarannya. Nah, karena sifatnya penghargaan hukuman itu sifatnya prinsip atau konsep, maka poin untuk penghargaan hukuman itu dirubah. Penghargaan lebih ke apresiatif, hukuman itu lebih ke konsekuensi. Dan nanti di konsekuensi ini tahapannya memang banyak dan mungkin saya berbagi seperti ini bukan pengalaman, sempat mencoba dan ternyata berhasil. Di saat hukuman saya ubah ke konsekuensi dengan menggunakan teknik segitiga restitusi, ternyata kesadarannya begini, dibandingkan sebelumnya yang saya paksakan dengan hukuman. Jadi akan ada sebuah tekanan ke diri sendiri bahwa motivasi internal itu akan meredah dan ujung-ujungnya dia tidak akan, apalagi anak-anak ya, sudah masuk di kelas tinggi itu rata-rata emosi dan psikologinya berbeda. Nah, untuk di permasalahan hukuman dan konsekuensi, mungkin Bapak Ibu bisa membantu berbeda ini. Kira-kiranya kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat tersebut. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nanti kita akan ketemu di hukuman sama konsekuensi. Dan nanti akan ketemu disiplin positif itu apa? Jadi disiplin positif itu adalah semacam intuisi positif dari penolakan yang tidak tepat. Disiplin positif itu seperti itu. Kalau dibikin rumit, disiplin positif itu adalah intuisi yang keluar dari diri sendiri tentang sesuatu, tentang penolakan sesuatu hal yang tidak tepat. Contoh misalnya, kuku panjang itu dari internal ya. Kuku panjang itu akan menyebabkan banyak penyakit. Maka saya motong kuku berhenti. Itu disiplin positif. Gak harus mikir, oh besok dihukum nih sama kayak gini, kukunya panjang. Itu eksternal. Tapi di internalnya, karena sih sudah tercipta disiplin positif. Oh kuku saya panjang nih, pasti bakal banyak kuman nih. Itu disiplin positif Pak. Dibandingkan dengan motivasi eksternal, oh besok hari Kamis, baik suka ada pemeriksaan kuku sebelum masuk. Itu bukan disiplin positif. Disiplin positif itu akan muncul ketika dia tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Itu disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif itu harus bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira yang menurut kepada Ibu mencatat 100 kali di dalam kalimat itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Oh, salah juga bukan sesok. Saya kasih apa kalau mungkin termasuk antara hukuman dan konsekuensi. Sebelum saya pilih ini hukuman atau konsekuensi, saya mau tahu dulu di konsekuensi hukuman sampai hukuman. Saya kasih ini stimulan, ini stimulus. Saya kasih stimulus dulu. Nanti dari sini Bapak Ibu pasti bakal ketemu tanpa harus jelasin. Karena di pemberiannya begitu, nggak boleh jelasin. Stimulusnya begitu Pak. Saya kasih stimulus dulu nih, misalnya ini warna buah tuh warna merah rasanya asam. Jadi warna apa? Ada apel, ada yang jeruk, ada yang tomat. Kan bukan buah kan, jelas sayur. Ternyata tomat Pak. Tomat itu bukan buah, ada yang gitu. Kalau di pemberian seperti itu. Nah di sini saya akan jelasin dulu hukuman sama jelasin dulu definisi hukuman sama konsekuensi. Dari nanti jawaban Bapak Ibu ketemu itu baru ketemu konsekuensi begini, hukuman itu begini. Gak usah mikir benar salah, saya bukan asesor. Konsekuensi itu konsekuensi. Kalau ini baru ketemu Pak. Konsekuensi. Oke, yang kedua, nah ini sama konsekuensi.
Yang kedua, lari mengenai lapangan basket 2 kali kalau terlambat dari sekolah, bukan konsekuensi. Hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi ada? Konsekuensi ada. Apa? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Agak gambar ya? Ada gambar ya? Oke. Hukuman itu dimunculkan. Saya kasih gambaran ilustrasi. Hukuman itu dimunculkan di saat dia merasa dibebani oleh orang lain. Contoh, mencatat 100 kali di dalam kalimat ini sudah jelas yang dikeluarkan oleh guru. Berarti ini sebuah hukuman. Tapi kalau misalnya saya tidak akan terlambat lagi dia nanti ini dirinya, berarti itu konsekuensi. Tanpa dia harus membuat sebuah pernyataan, tanpa dia membuat sebuah statement, Pak, saya tidak akan terlambat lagi. Tapi efeknya, konsekuensi itu adalah perubahan diri. Kalau hukuman, dia nggak bakal berubah. Jadi kita lihat definisi, kita lihat dari efek. Di hukuman dan konsekuensi itu adanya di efek, Pak. Efek tekanan atau efek kesadaran. Kalau efek kesadaran, berarti itu konsekuensi. Kalau efek tekanan, berarti itu hukuman. Itu salah satu. Jadi untuk yang pertama, mencatat 100 kali itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Karena itu enggak edukasi. Yang kedua, ini jelas hukuman, karena di sekolah sudah tidak lagi melakukan fisik. Jauh sebelum saya ikut TGP juga, saya sering melakukan seperti ini. Ternyata itu enggak bermanfaat. Ya, itu bermanfaat dan malahan akan mengulang lagi, bahkan akan mengundang reaksi yang berlebihan dari siswa. Nanti mungkin saya berbagi sedikit tentang restitusi nanti. Kemudian yang ketiga, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini hukuman. Ini hukuman. Karena di saat dia harus ketemu dengan sholat zuhur, dan kalau nggak mungkin kan pakai sepatu sholat zuhur. Jadi ini sebuah hukuman, Pak. Ini akan berimbas dia tidak nyaman karena dipaksa. Jadi hukuman dan konsekuensi itu akan menghasilkan selain dari tekanan dengan kesadaran akan menghasilkan sebuah paksaan. Dan itu kan tidak nyaman. Jadi hukuman dan konsekuensi itu adalah hasilnya adalah nyaman atau tidak nyaman. Jadi untuk yang ketiga itu masalahnya adalah bukan di konsekuensi tapi di hukuman. Kalau yang ketiga jelas ini adalah kesadaran diri. Ini adalah konsekuensi. Ada sedikit gambaran ya tentang konsekuensi dan hukuman. Jadi kalau yang saya tadi bilang kayak nyaman atau tidak nyaman, masalah konsekuensi yang terlakukan pasti sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang siswa tidak inginkan, gitu ya. Ayo lupa beresin, tarik, gitu kan? Karena di kelas banyak seperti itu. Jadi mungkin menurut saya tidak ada visi. Nah, nanti akan nyambung, Pak. Cara guru untuk memberikan sebuah desisi itu nggak begitu. Jadi anaknya yang lupa ini nanti akan ketemu di 3 restitusi, Pak. Nanti akan ketemu di 3 restitusi, akan ketemu juga di restitusi sebuah masalah. Contoh misalnya anaknya aku lupain botol nih. Ada tahapan, Pak. Di tahapan pertama validasi kesalahan, nanti akan jelasin. Ketiga verifikasi, keempat yang ketiga, yang kedua tadi verifikasi, ketiga itu membuat keyakinan. Jadi kalau misalnya kita buat, lupa nih, berarti enggak, nah itu sebuah kesalahan, Pak. Tapi di saat tumpah nih, kita ngapain kalau tumpah? Ada kesadaran dari balik paksaan. Makanya biasanya kalau anak itu sudah paham tentang harus berbicara, berarti dia sudah sadar disiplin positif. Tapi kalau misalnya cueos, kalau ditumpahin dia baru kita buat restitusi. Nanti akan dijelasin restitusi dengan konsekuensi. Ya. Jadi apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cara restitusi ini bermacam-macam, Pak, nanti akan kita jelasin. Saya juga sedang menerapkan masalah ini. Kenapa? Supaya saya tidak memaksakan diri dengan cara sebenarnya saya menghukum, tetapi dengan anggapan ini nggak hukum.
banyak itu memberikan konsekuensi. Di kelas saya sudah tidak menggunakan kata lagi jangan, dilarang, sudah tidak. Dalam membuat kesepakatan kelas, hindari kata-kata yang bernuansa negatif. Contoh misalnya, dilarang ribut, itu enggak. Itu sudah tidak tepat. Ya, tidak boleh, itu tidak seharusnya dipakai. Contoh misalnya dilarang ribut, kenyamanan kalian adalah kenyamanan belajar sangat diutamakan. Dia akan belajar supaya tidak ribut, ya. Disiplin yang baik itu bukan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Makanya buat sesuatu yang tidak, karena tidak. Saya juga sebenarnya dilematis di saat memberikan penghargaan dan hukuman. Saya sempat diskusi dengan fasilitator saya. Bu, kalau saya memberikan nilai besar, apakah itu apresiasi atau nilai? Apresiasi atau hukuman atau penghargaan? Karena di kurikulum mereka ternyata memberikan poin besar untuk angka 170,85 itu tidak. Makanya di kurikulum itu banyaknya deskriptif, kan? Termasuk jika saya memperlakukan kata tidak itu dalam silabus itu tidak salah. Contoh misalnya, Pak, ini benar atau salah? Jika kita buat salah, ternyata stigma itu akan merusak mentalnya. Makanya kalau misalnya saya sekarang berpikir kurang tepat. Atau misalnya dilarang itu diganti dengan kurangi keributan kali ini. Jadi kata-kata tidak ada dilarang itu sudah sedikit Pak dalam disiplin positif. Jadi intinya diskusi itu sebuah kolaborasi, mengajarkan murid untuk mencari solusi di antara mereka, bukan untuk memberikan sebuah paksaan. Jika bisa menumpahin air di kelas, dipelih itu paksaan Pak. Tapi bisa nanti dicium preset, berarti otomatis ada intuisi dari mereka untuk mempelih, gitu ya. Ini Pak, ketemu nanti. Apa itu konsekuensi, apa hukuman, ada restitusi. Jadi restitusi itu ada di puncak tertinggi. Belum tentu hukuman ini salah. Kita nih Pak, kita akan lihat itu beberapa sisi. Contoh misalnya, anak ini sudah 4 kali buat masalah, apalagi bullying. Bullying ini adalah salah satu yang harus dijauhkan dari dunia pendidikan karena banyak masalah. Sebelum kita ke hukuman, kita ke restitusi dulu. Jika di restitusi gagal, masih ada mengulangi, buat konsekuensi supaya dia mengkapal dengan cara menghukum. Tapi masih gagal juga, barulah kita buat hukuman dengan tahapan. Tahap 1, parenting. Tahap 2, counseling. Tahap 3, baru adjustment. Tahap terakhir, baru punishment. Jadi kalau bisa kita langsung hukum anaknya terus 3 kali, tapi kita langsung kamu sebagai hukum besok sampai sekolah, itu sama. Jadi harus ada punishment dulu, kita harus ada tahapannya. Nah makanya dalam cara menghukum, kita jangan sampai anak itu patah, ujung-ujungnya dia malah nggak punya motivasi untuk belajar kembali. Jadi tahapannya adalah dari restitusi, konsekuensi, lalu hukuman. Kalau sudah mentok, meskipun hukuman tidak diberlakukan. Jika restitusi dan konsekuensinya gagal, ya baru kita mulai hukuman dengan cara bertahap. Jadi restitusi itu kan pilihan, dia dikasih pilihan. Mau ulangi lagi nggak? Itu restitusi Pak. Tapi kita kan mau ulangi lagi nggak? Kalau mau ulangi sampai dulu, itu apa? Bukan restitusi. Mau ulangi lagi nggak? Enggak. Oke, enggak. Konsekuensinya apa kalau misalnya ulangi lagi? Jadi hukuman itu menuntut dari dirinya Pak, bukan dari kita. Kalau ulangi lagi, Pak Idris boleh hukum saya bersih toilet, itu baru masuk ke tahap hukuman, dan itu bukan dari kita, dari mereka. Kalau untuk menciptakan disiplin positif. Kalau untuk restitusi biasanya menguatkan
dia akan muncul bahwa apa yang dia lakukan itu salah, bukan apa yang dilakukan itu disalahkan. Nah, paham ya? Restitusi itu beda dengan hukuman. Kalau restitusi itu mendapatkan menguatkan kalau dia itu salah, bukan disalahkan. Kalau misalnya dia menumpahkan air dalam kelasnya, lalu kita ngomong ini gara-gara kamu nih, itu disalahkan. Tapi di saat ayo kita pel, dapat ada yang terpreset, dia merasa salah karena gara-gara dia menumpahkan air. Ya, sebenarnya gitu. Kalau di konsekuensi biasanya anak gak nyaman karena dia ketika ini kalau nggak diapel gimana nih? Seperti itu. Jadi kita munculkan restitusi. Ya, nanti kita saya bagi teman-teman. Yang lebih parah lagi jika restitusi itu anak-anak yang lain jika diberikan hukuman itu akan membenci sebuah peraturan. Pasti Pak. Ini akan menjadi sebuah dilematis untuk kita, makanya saya Pak Ibu sama kurikulum dan dulu si Pak Ibu juga udah paham dia juga di kurikulum. Gak ada lagi dalam kata tertib sekolah sudah kita ganti nih di sebelum saya berubah sudah ada lagi peraturan yang membuat sebuah tekanan. Tidak ada lagi tidak dilarang itu sudah tidak ada. Contoh seperti Pak Ibu juga. Kalau di institusi, anak-anak itu akan menghormati orang lain. Jadi kalau misalnya dia belas dengan cara kita institusi, orang lain itu kalau ini presiden. Tapi kalau dia diberikan hukuman, dia kalau masih lucu nih, wah, ya kan? Apalagi kasih konsekuensi, gitu kan? Jadi dari restitusi, konsekuensi dan hukuman yang kayak gini restitusi. Kalau misalnya dia enggak potong buku, kan tadi saya kasih contoh ya, kalau dia sudah, wah ini potong buku nih, kalau buku saya panen akan banyak kuman nih, itu udah restitusi Pak. Main dengan ini, aduh besok hari Kamis nih, harus dibersih bukunya atau potong bukunya, itu konsekuensi. Tapi kalau udah ada kata-kata, besok hari Kamis nih, harus potong buku, itu hukuman Pak. Ya, jadi ini sebenarnya restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Tadi yang saya. Kemudian memperbaiki hubungan. Biasanya ini Pak kalau dikasih hukuman dia bisa membunuhnya. Saya sampai sekarang ada anak kalau di Facebook suka ngomong gini, "Pak ini masih ingat nggak sama saya Pak yang digampar Pak?" Sumpah. Ada yang bilang saya, "Cik siapa?" Saya bilang, "Orang Sangkul Pak pernah digambarin sama saya Pak." Karena satu bully, kedua asosial. Saya ketemu. Dia bilang saya, "Oh anak kamu di mana sekarang?" Tapi dia menciptakan suasana. Dia menciptakan suasana meskipun kamu masih benci nggak sama kayak ini. Saya bilang gitu kan. Masih Pak, itu adalah sebuah gagalnya terus. Makanya kalau hukuman itu biasanya membekas. Kalau itu biasanya memberikan kesan. Dan saya belajar dari teman itu, dia Facebooknya begitu. Padahal masih ingat nggak sama saya? Ya sama pengen digampar, itu masih benar, mau gagal. Dan nggak bisa berbagi hubungan. Kata-kata seperti itu. Kalau udah dimarahin, bisa anak sekolah kan, kalau bisa gitu ya. Itu yang terjadi. Restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Tadi jelas. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan ke luar diri. Contohnya ini. Ambil dari buku lagi. Kalau dari buku, kalau kamu panjang, kamu pegang sama tangan teman kamu terluka, itu sama masih gitu. Dia harus mencuri di saat bukunya panjang itu dia akan terlibat soal dirinya sendiri, bukan untuk orang lain dulu. Kalau di restitusi. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada apa? Nanti akan dibutuhin. Nanti itu ada kasih sayang, ada kenyamanan, ada penguasaan, ada kesadaran diri. Restitusi itu yang adalah cara yang paling baik. Makanya saya selalu berbuat seperti itu di saat anak yang maaf yang mungkin udah ada dalam Kevin dan kenyamanan kan di kelas awal semua kalau Kevin. Tapi saya belajar dari Kevin. Ternyata dia dipaksain kalau visual.
Ternyata dia nggak dipaksain oleh itu, ternyata dia harus inisiatif. Makanya kadang-kadang, udah selesai tugasnya, belum Pak, coba deh kamu sambil muter-muter, kamu sambil nulis, dan itu jalan Pak. Disayang ya. Kemudian eksekusi. Jadi kalau misalnya sama kamu gak boleh muter-muter, dia nggak mau disayang Pak. Tambah gila, tambah nggak mau jadinya. Tapi bisa, kamu sambil muter-muter bukunya juga sambil ngisi. Boleh nyontek apa? Boleh. Kenapa saya boleh nyontek? Karena ini belum tentu apa yang dikerjain itu belum sendiri. Bedanya ini nyontek karena tidak ada hukuman kecuali yang dicontekinnya menolak. Saya kasih tahu ujungnya itu boleh nyontek tapi izinin. Jadi bakal nyontek. Dari sini dia akan belajar. Jadi kalau saya nyontek itu diperbolehkan asal diizinin. Ya. Kemudian eksekusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini jelas tadi ya. Kalau misalnya kita tindakannya salah, bukan tindakannya tapi karakternya. Numpahan itu harus tanggung jawab. Karakter kan tanggung jawab. Nanti kalau ada yang preset gimana? Itu ke karakter betul. Eksekusi fokus pada solusi, bukan paksaan. Jelas kalau paksa bakal solusi Pak. Ada tanpa ngaco nanti Pak. Ya kan? Eksekusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena biasanya gitu Pak. Kalau anak yang sudah melakukan kesalahan biasanya dikecilin, betul nggak sih? Ya kan gitu kan? Biasanya ini anak ini sama kita anak itu udah melakukan kesalahan sama kita kasih hukuman, dia makin terkecil nantinya, gitu kan? Nah itu di institusi. Mudah-mudahan nanti bisa saling bantu. Ini dalam eksplorasi tadi bilang keyakinan kelas itu dalam saya buat keyakinan kelas ini penting buat teman-teman. Keyakinan kelas ini saya buat keyakinan kelas. Biasanya saya kasih kertas sebentar apa yang mereka mau dalam 1 tahun. Biasanya gitu. Kalau nggak kertas post-it. Yang tahun lalu kertas post-it ditempel di styrofoam. Jadi kalau misalnya dia berbuat salah, tinggal dibalikin aja ke apa yang dia buat. Contoh misalnya kalau dia marah-marah yang misalnya kontrol, kamu udah jadi sampai itu 1 tahun ini besok nggak boleh marah-marah. Mana buktinya itu? Ditulis sama kamu tahun-tahun. Itu sebuah keyakinan kelas. Kenapa nggak peraturan aja? Kalau peraturan itu mengekang. Kalau keyakinan kelas itu bermain di. Jadi kalau misalnya kita saya tahu kepada ini kalau hari ini kita makan siangnya pakai ayam serundeng, Pak Doni nggak mau, itu kan sebuah peraturan. Oke teman-teman, hari ini makannya akan serundeng. Pak Doni udah bosan makan serundeng, besok dia harus makan padang. Berarti kan dia nggak sesuai dengan intuisinya kan intuisi. Jadi kenapa nggak peraturan? Bahwa peraturan itu sifatnya mengikat. Nggak disepakati belum tentu peraturan yang kita buat. Makanya saya di 2 tahun terakhir saya nggak perlu buat peraturan. Biarin mereka buat peraturan sendiri dengan kesepakatannya. Piket, Pak piket 25.000 Pak, nggak piket. Setuju Pak? Setuju? Tulis. Pak yang nggak piket hari ini 1.000 piket Pak, setuju Pak? Nggak setuju, jangan ditulis. Jadi mereka yang kesepakatan bukan kita. Jadi intinya untuk di kelas itu kenapa boleh keyakinan? Karena peraturan itu bakal mengikat. Contoh misalnya tadi kita pakai helm itu takutnya ditilang Pak, dan anak itu ditilang, benar nggak sih? Dan polisi nggak pakai helm, bukan awas celaka helm, benar nggak sih? Benar nggak? Kita pakai helm ini pasti di perempatan Silong ada polisi pakai helm, bukan kecelakaannya sebenarnya, gitu kan? Atau misalnya pakai masker, ya kan? Atau jaga jarak 1,5 meter, belum tentu juga virus masuk ke kita, ya kan? Ya, itu peraturan juga, gitu kan? Meskipun peraturan itu banyaknya dilanggar. Sekarang peraturan akan dibahas ke pelanggaran. Lanjut, nah ini dari peraturan kelas dirubah ke keyakinan kelas akan berubah ke lingkungan positif dan akan jadi budaya. Baru nih setiap Jumat kan sudah mulai jadi budaya, betul nggak sih Pak? Sekarang Pak Wawan sedang budaya Pak, saya ambil budaya. Pak Wawan ini sudah mulai buat keyakinan di setiap pagi dia terus ya kelas tinggi dan kelas 5 nanti sama kemudian kalau mulai kalau satu lagi. Ini sebuah budaya Pak. Awalnya kan belum tentu Pak Wawan tahu ngasih peraturan seperti itu. Di situ akan buat keyakinan dulu dia, dari keyakinan lingkungan positif dan nanti bakal terjadi budaya positif
kalau sudah jadi kebiasaan seperti itu. Lanjut. Nah tadi Pak nih kebutuhan dasar manusia baru ini 5 kendala dari 4 ini 5 ya sebenarnya, karena ada satunya cinta ya, cuma di satu ini saya ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang dari rasa yang diterima. Ini rasa ini biasanya diwujudin sama murid kalau sudah ngefans sama gurunya, pastilah. Kalau makanya saya pribadi juga sedang ngasih frame, ngasih pencitraan. Kalau saya ini baik-baik aja di depan murid, meskipun saya belum tentu baik. Yang penting anak antusias dulu dengan saya, antusias dulu dengan kita, anak akan jatuh cinta sama kita. Ya, kalau ini sendiri sudah paham, teman-teman sudah paham gimana cara mewujudkan itu. Biasanya kan anak bakalan mau belajar kalau udah gurunya dia akan membeli enggak, dan itu harus dihindari sama kita. Kemudian kesenangan. Nah ini kesenangan biasanya di kelas. Ya kenapa saya masih agak longgar? Karena supaya mereka itu dapetin konsekuensi diri sendiri dibanding dengan cara hukuman dari saya. Sekarang udah nggak ada yang main bola karena mereka merasa main bola itu di kelas nggak enakin gitu. Lamanya pun enggak, kena pintu, belum lagi kena kaca, itu akan muncul konsekuensi. Kebebasan ya baik lagi ya, meskipun dengan cara peraturan kita pasti bakal kebebasan. Lalu penguasaan, ini kebutuhan dasar manusia. Biasanya kalau penguasaan ini biasanya di rumah tangga ada bapak ngasih nafkah dikuasai oleh ibunya, penguasaan itu biasa. Kebebasan ya, Pak Pelanggaran. Lanjut. Ini Pak, ini 5 posisi kontrol kita. Kelihatan ya? Guru ini ada 5. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, yang kelima manajer. Kita ini di posisi mana? Yang pertama menghukum. Biasanya guru ini menghardik, nunjuk-nunjuk, salah nih, pokoknya kamu kalau kerja besok kamu ini dulu. Itu membuat penghukum. Kalau di membuat orang bersalah, seharusnya kamu tuh nggak boleh terlambat. Ibu kecewa sama bapak, kecewa sama kamu memberikan terlambat. Dia ada rasa bersalah dari dirinya. Kalau kan biasanya dia ini biasanya diledotin sama anaknya biasanya. Dan ini saya masih ada di sisi ini. Tapi untuk posisi kontrol, kelima kontrol ini kita harus kuasai. Yang pertama tadi menghukum, membuat orang bersalah, teman. Jadi teman itu akan menghasilkan 2 efek. Yang pertama rasa nyaman untuk muridnya. Yang kedua rasa tidak hormat sama gurunya. Contoh, saya masih dengan nama yang sekarang itu saya masih ada beberapa anak yang menganggap saya ini nyaman untuk diteman. Kadang cara bercandanya, kadang celoteh-celotehannya itu. Kemudian ada lagi pemantau. Nanti akan saya jelaskan sedikit perbuatannya. Kalau pemantau ini biasanya dia ngitung, kamu 3 kali misalnya, cuma mantau Pak. Ini 4 kali mantau salah nih, mau diapain nih? Itu mantau Pak, tanpa berikan. Kemudian manajer biasanya kalau ini biasanya dia suka memberikan solusi, memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah solusi, itu manajer. Nanti kita akan bahas sedikit. Kalau penghukum rata-rata biasanya gini, kalau kamu nggak melakukan apapun, awas ya, nanti hukuman Pak ini bakal datang sama kamu. Itu hukuman. Kalau yang membuat orang bersalah biasanya gini, kamu
seharusnya sudah tahu kalau bapak ini capek ngajar, dari kamu ini nggak bisa, terus maunya kamu gimana, gitu namanya buat. Jadi seolah-olah begini apa ini, gitu kan. Kalau teman, ayolah demi Pak Edwin nih, kamu kerjain aja selesai. Itu statement teman. Kalau teman tahu, kamu tahu nggak sih peraturan di sekolah ini nggak, kalau hari Senin nggak boleh pakai sepatu oleh Mario, cuma gitu doang. Kalau teman tahu, nah itu, ya. Aku udah sering kan 3 kali. Nah itu lanjut ke membuat orang bersalah. Jadi ada dua Pak. Kalau yang manajer, biasanya gini, kamu yang pakai sepatu dulu bener nggak sih? Hari Senin? Enggak Pak. Nah, kenapa kalau dipakai? Nah itu manajer Pak. Jadi kami, ya. Lanjut. Hasilnya, kalau dihukum masih berontak. Nggak boleh apa, nggak boleh ngomong, pakai bayar, bukan gitu. Kalau yang membuat orang bersalah, biasanya dia nyangkal, ada alasan, itu hasilnya. Kemudian kalau yang teman ketergantungan, saya yakin kalau dulu teman, nanti lo kalau Pak Edwin kalau ingat nih, Pak Edwin kesel lagi, gitu kan? Nanti ada yang seperti itu. Kalau orang tahu, biasanya murid itu lebih mengutamakan perasaan dibandingkan hormat sama gurunya. Kalau kita jadi memantau, kalau ada ini tenang aja, nggak ada yang mantau, bisa kontrol dari apa. Kalau di manajer biasanya anak-anak akan terstimulus seperti itu. Ya, lanjut. Nanti kita akan ada kasus sedikit Pak. Nah ini Pak, ini dari posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuk ke apa namanya? Nanti kita bikin ini aja diskusi aja. Nanti dari sini ini apakah masuk ke hukum teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer sosial. Ini ada berapa? Ada 5. Berarti nyontek yang ada bisa. Boleh Pak, boleh ini apa Pak? Boleh kerja diskusi. Bisa jadi. Oh iya, sesuai. Iya. Kalau ada di kata. Diskusi ada dia. Kalau diskusi Ya udah nggak apa-apa, itu boleh. Iya, berdua boleh berdua. penghukum. Jawabannya aja tahu. Iya, boleh. Penghukum itu boleh. Penghukum. Nanti ditutup 5 posisi kontrolnya dulu. Belum, Pak Edwin? Belum. Ya, oke.
Salah ya? Iya dong. Boleh Pak? Iya. Yang ini Pak, yang nomor 1 dulu Pak. Menurut saya pertama itu adalah mengukur. Nomor 1 mengukur. Ada yang lain? Membuat orang merasa bersalah. Oke, yang itu adalah membuat orang bersalah. Dari mana? Dari garis bawah nih. Spot. Yang kedua, mulai ya biasa lah ya. Tidak pernah. Ya kan? Kemudian yang ketiga, teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Jadi cuma mau dapetin stiker bintang, bukan dapetin nilai. Yang keempat, yang keempat ini manajer, yang quality Pak. Mudah-mudahan kita jadi level ini. Yang kelima, Yang bersalah. penghukum. Iya, kamu selalu yang terakhir. Malah ada masalah sama yang terakhir Pak. Nah itu ya, berarti teman-teman belum bisa. Level yang penting kita gimana sih Pak? Di saat kita udah nggak lagi berpikir sanksi, tapi restitusi. Berarti kita udah nggak pernah lagi menghukum anak-anak, tapi anak-anak merasa bahwa diri ini bersalah dan harus berbuat lebih baik. Lanjut, ini segitiga restitusi Pak. Nah ini yang kita ambil. Saya coba di konseling sama anak-anak. Saya coba di konseling sama anak-anak. Ternyata dengan segitiga restitusi efeknya lumayan bagus dibanding kita buat hukuman. Jadi gimana? Contohnya ya, ini di segitiga itu yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua kualifikasi kesalahan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini biasanya di menstabilkan identitas dulu Pak. Sebenarnya misalnya ketemu sama orang yang bermasalah ya, anak yang bermasalah.
Biasanya kan kita langsung stuck ya, kamu ini udah buat salah dipanggil sama Wendy. Sebenarnya nggak langsung gitu Pak. Kalau kita sudah buat statement dia salah, otomatis dia bakal tertekan selama ngobrol dengan kita. Dan ternyata itu nggak dapetin hasil apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa kita panggil identitas kesalahannya dia buka, jadi bisa gini. Tahu nggak yang kamu kenapa dipanggil sampai? Oh iya Pak, saya udah Pak, saya nggak ngelakuin ngebully Pak. Kan bisa gitu ya. Pak, saya tuh nggak ngelakuin kesalahan. Kita berarti percaya dulu identitas dia sebagai salah. Iya udah, semua orang juga pernah salah, orang juga salah, kan gitu kan. Supaya dia nggak salah dulu. Kalau di satu identitas itu supaya dia salah dulu. Jangan sampai di saat dia belum ketemu sama kita itu langsung stuck. Kamu kan salah nih dipanggil sampai ini, itu adalah salah. Tapi kalau bisa kita buat dipanggil kamu nih dipanggil sampai ini, tahu nggak kenapa? Biasanya kan dia cari alasan nih. Nah yang cari alasan ini yang harus kita cari. Gitu. Kecuali kalau tahu Pak, saya udah mau main air, saya mau ngopel, itu enak Pak dari sini. Nah setelah identitasnya bertemu sama kita, baru divalidasi. Kira-kira kalau misalnya airnya nggak dibersihin, jadinya gimana? Preset Pak, gimana? Mau bersihin? Mau? Oke. Kalau misalnya jadi PR seperti itu, kenapa ngerjain PR? Biasanya jawabannya malas. Kalau enggak, anak saya ini di kelas 5 rata-rata jawaban yang pertama adalah enggak sempat itu paling ajaib katanya. Sosis banget anak kelas 5 sana. Iya, kemarin keju Pak, keju isi berapa ini tenaga lisan ya, keju ya. Oh istimewa banget. Jawab kenapa 2 kali ngerjain PR? Saya nggak sempat Pak, di ruang sekolah ngaji, jadi les Pak. Ini kenapa nggak dikerjain PR-nya? Pokoknya itu alasan-alasan seperti itu pasti ada ya Pak. Nah kita identitasin menstabilkan identitas, lalu validasi juga kebutuhan diri kalau ngerjain PR gimana? Kira-kira kalau ngerjain PR gimana? Semuanya ngerjain PR, ini nggak ada apa-apa sudah. Setelah dia sudah melakukan kestabilan kebutuhan diri validasi, baru menanyakan kira-kira kalau misalnya kamu mau ngerjain PR lagi, kamu harus gimana? Ini harus gimana? Supaya dia ini munculin hukuman yang dia hukumi Pak, bukan kita yang kasih hukuman. Jadi kalau kejo gitu, kalau misalnya besok kalau ngerjain PR lagi, kejo udah baik, nggak boleh duit. Udah Pak, kejo nggak boleh belajar lagi nih sama Edwin kan? Sehari, itu ngerjain PR di luar. Dari cepat, besok ini ngerjain PR lagi, dan ini sendiri. Pak, saya ngerjain PR di luar ya Pak. Jo, ini udah 3 kali yang ngerjain PR. Besok berbeda loh. Mau diapain lagi? Gak apa besok menjadi PR deh. Nanti besoknya menjadi PR. Itu terbukti. Kalau kita langsung hukuman, dia pasti gak bakal mau. Ya. Jadi ini seperti itu. Jadi garis itu jangan memberikan hukuman, tetapi kasih keyakinan supaya dia nggak mengulanginya lagi. Seperti itu. Apa ini kalau jawabannya ada kita sama apa aja lah main. Nah, kamu harus bermain. Terus kamu gimana? Apa aja gimana? nah itu gila kita Pak. Itu kesempatan kita buat kasih konsekuensi. Nanti takutnya hukum. Gini, kayak tadi ya. Ada sih kayaknya juga seperti itu kan. Ini tuh anak pasrah kalau kita marahin. Kita buat tahapan bukan hukuman ya. Kita buat tahapan administrasi dulu. Supaya dia ini nggak kapok kemudian baik. Itulah tersampainya tidak berarti saya juga seperti itu ya. Kita kasih tambahan soal. Karena tambahan soal itu bukan hanya sebuah hukuman, bukan bentuk hukuman, tapi bentuk konsekuensi. Karena diskusinya gagal, kasih konsekuensi. Tambahin kayak gitu. Dia pasti bakal tambah enak, lihat kayaknya tambah banyak. Besok pulangnya lagi, baru tambah lagi tahapan tadi yang saya bilang hukuman, nanti dijual. Dan dia akan merasa kapok sebenarnya kalau dengan. Tapi saya rasa kalau dari institusi, biasanya anak-anak akan tunggu dengan kata-kata seperti ini. Kalau kamu ngerjain PR, nilai dari mana? Kalau misalnya nilai kamu nggak ada, mau nggak naik kelas? Kalau saya udah dari situ Pak, malu nilainya nol sama teman-teman. Besok udah rusuh nanti, besok mau PH. Seperti itu Pak kalau saya udah. Tapi alhamdulillah sih agak berubah dibandingkan jika besok ngerjain PR itu tahun kemarin itu paling banyak anaknya. Karena apa?
Karena dihukum Pak. Saya ngambil kasus sekian. Kian Pak, lagi gitu aja ini cerita saya kenapa saya buka. Kian itu salah satu anak yang beda sendiri. Kalau ini bandelnya masih mengerjain, kalau Kian enggak. Contoh, pas di jam kedua setelah istirahat, Kian izin sama saya toilet. Sengaja dia nggak boleh lagi. Pas saya keluar Pak Ali main bola ya bola. Saya jemput tuh waktu itu. Ibunya berarti saya ke satu bilang, terserah Pak Ibu ini dijemur, diapa terserah udah capek. Itu udah persetujuan kan? Itu saya ke situ dia sengaja nggak boleh lagi main bola pas sama kelas 4. Iya. Ditanya sama saya, kok dia bilang ini Pak, yang kelas 4 kayak jadi main bola ya, lagi belajar matematika juga. Dia diri orang saudara, siapa? Berapa menit? Nantangin ya? Setengah jam sama saya. Balik lagi tanpa rasa berdosa Pak. Panas gak? Lumayan Pak. Kekes ya anaknya. Besoknya saya konseling. Kebetulan saya datang di bumi. Berarti ibu, kemarin saya jemput Kian karena gini. Ya berarti emang santai sih orangnya. Kiannya bikin statement sendiri. Iya Pak, kaki saya tentang iya Pak sakit. Dia besok mau main bola. Bukan dari saya diri sendiri Pak. Dan sekarang udah nggak pernah main bola kalau di jam pelajaran. Makanya saya kata Pak Ijo kalau misalnya Kian masih main bola di saat pelajaran, biasanya dia nggak mau seperti itu. Karena itu juga si cek Kian kok nggak balik-balik biasanya. Dan itu nggak sekali dua kali kalau Kian. Biasanya dia nongkrong di angin. Itu Kian tuh 3 kali kasus kalau ke toilet lama. Biasanya kalau Pak ke toilet pengen hitung sampai 20. Kalau misalnya kamu nggak balik-balik ke sini, berarti kamu main di luar. Jadi gitu kan. Kalau gitu ya mau balik lagi. Tapi kalau kan, ya udah saya ke toilet. Itu lama Pak. Pernah saya balikin, pernah nongkrong di angin. Haus. Santai cuma minum di angin. Kadang-kadang bawa minuman. Itu berapa kejadian kalau Kian. Makanya tahapannya berbeda dari sini. Makanya saya bilang, Kian kalau misalnya begini, Kian jadi apa sama Pedro kan menurut sama ibu kan menurut ada ibunya. Nah baru dari situ buat keyakinan dari teknik parenting seperti itu. Biasanya kalau itu terserah Pedro, kenapa kalau terserah Pedro? Banyak yang ditambah ya, mau nggak? Mau Pak? Wah itu nantangin Pak. Rahasianya 20, 30 masih PR. Nanti dia bakal merasa bosan sendiri sama yang namanya restitusi. Ini untuk yang masalah identitas biasanya kata-katanya seperti itu Pak. Berbuat salah itu manusiawi. Lalu gimana cara menstabilkan identitas supaya anak itu merasa bersalah dulu gitu. Intinya gitu. Supaya anak itu merasa gagal kalau berbuat salah itu bukan sesuatu yang positif dari dirinya. Biasanya itu kalau menstabilkan identitas. Biasanya pertanyaan selanjutnya biasanya kalau kamu salah, kalau kamu mau salah, itu baik atau betul? Itu baik atau salah? Itu baik atau benar? Itu benar atau salah? Ada stimulus dulu, ya. Kalau misalnya untuk menstabilkan identitas itu intinya supaya dirinya ini akuin salah dulu. Kalau contohnya kira itu dia akuin salah, tapi dia nggak ngerasa bersalah. Oh, ada tipe anak yang dia salah, dia harus salah, tapi nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa. Ada Pak, ya contohnya kayak tadi, dia salah, dia tahu nggak tadi ke WC bilangnya tapi kami nongkrong, minum es, makan mie, salah Pak. Terus apa ya? Ya apa? Aneh kan? Ada tipe anak seperti itu Pak. Dan di 5 ini sekarang ada yang begitu. Makanya agak mulai kita biasain sedikit biasain. Kalau di sini biasanya anak yang dalam batas biasanya alasannya Pak, gitu ya. Jadi, yang kemudian variasi kebutuhan. Yang variasi kebutuhan ini biasanya anak-anak itu butuh kebebasan tanpa harus rekaman. Biasanya jika anak itu mengerjain PR, kita kasih penguatan.
supaya anak itu udah ngelakuin kesalahan kok sampai ini dikasih penguatan lagi, besok nggak usah kerjain PR aja, apa kok. Oh begitu Pak. Jadi dia udah merasa bersalah, sama kita dikasih lagi PR itu bukan buat Pak Edwin, PR itu buat kamu. Jadi nggak usah, kalau nggak butuh PR-nya, terserah kamu aja, ngerjain PR pun nggak apa-apa. Itu pada kebutuhan Pak. Jadi ngerasa oh iya, PR itu bukan buat saya, PR itu bukan buat Pak Edwin, PR itu buat saya. Jadi kalau misalnya kekuatan itu terus ngerjain PR, cuma ngerjain PR juga, kalau nggak butuh PR kamu. Jadi dia biar merasa butuh dulu. Ya, dia terakhir ini menanyakan keyakinan. Biasanya kalau sudah di tingkatan ini, kita mulai tanya ini, kira-kira besok nih kalau kamu ngerjain PR ngapain? Mau diapain? Kira-kira itu terakhir Pak, poin terakhir di segitiga dari tanpa kita harus berikan hukuman. Kamu udah ngerjain PR besok, bla 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 bla, itu kan sebuah hukumannya. Nah, itu seperti itu segitiga dari sini. Itu materi yang kita buat ya. Nanti teman-teman bisa kasih sedikit refleksi kira-kira. Nanti jamurnya dulu. Jamurnya kirim sama rumah deh ke teman-teman yang hadir aja kalau usah hidup. Nanti saya ada refleksi yang pertama. Yang tadi. Sebelum refleksi, teman-teman ada yang ditanyakan tentang permasalahan restitusi sama disiplin positif. Intinya disiplin positif itu intuisi penolakan dari hal yang tidak tepat. Kalau anak yang sudah ini nggak benar nih, dia udah muncul disiplin positif. Besok nih nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai sepatu yang berjauh. Dia udah terintuisi. Memang awalnya dari penguatan sebenarnya dari peraturan. Nah, kira-kiranya dari materi yang tadi saya sampaikan, ada yang masih ganjel atau apa sih? Tinggal bicara aja dulu. Ini tadi ada jawabannya Pak Edwin yang untuk diisi sama Bapak Ibu. Sebelumnya tadi apakah dari yang sudah kita sampaikan, yang kami sampaikan ada yang masih mengganjal dari Bapak Ibu? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya lakukan? Iya. Apa hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ini maksudnya refleksi saya. Iya. Dari budaya positif itu kira-kira pada ini dapat apa? Oh ada. Saya tadi yang muslim ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu dan Ibu yang saya hormati dan bahagia sekali hari. Yang pertama ini mungkin juga saya mengingatkan kembali waktu semasa saya kuliah dulu ya. Mungkin saya sudah terbawa dengan suasana alam sekitar, suasana keadaan yang mungkin kurang positif. Sekarang saya dikasih hal-hal positif gitu ya. Tadi saya capek, sekarang saya ada walaupun panas ya, tapi saya bisa sedikit karena saya pakainya pakai heart, pakai hati saya. Saya memandang ini yang akhirnya hilang sih. Jadi yang saya dapatkan hal baru itu adalah kalau menghadapi siswa itu jangan emosi dulu. Kita kalem dulu. Jadi emosi itu emosi bisa dibilang mungkin sandiwara lah, bisa dikatakan. Sandiwara sih. Kamu tuh kenapa? Ini kayak panggilan terus tapi begitu di depan. Kamu tuh kenapa? Ada masalah apa? Sampai mungkin dia ada unek-unek yang tidak bisa diungkapkan. Akhirnya ada salah seorang anak, saya malah nangis gitu. Jadi kan akhirnya dia ungkapkan isi hatinya gitu. Udah. Kenapa sih masalahnya apa? Jadi mungkin kalau kita bisa lebih menjaga dulu
menjadi guru yang tadi katanya bisa punya solusi dari restitusi itu kita menanyakan dulu siswa, terus kita kasih pilihan ke siswa, kita suruh siswa yang lebih aktif daripada kita, gitu. Kita hanya memancing apa namanya kalau stimulus gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia membuka dirinya apa masalahnya gitu kan. Jadi mungkin kelasnya lebih adem gitu, bukan hanya hawanya yang adem, tapi ini sekarang hawa adem kan, tapi mau anak-anak kayak gitu gitu. Kadang-kadang tuh ada aja yang bikin aneh gitu ya. Hari ini minggu depan dibawa jangan lupa ya, minggu depan jangan dibawa sekolah, masya Allah, tugas-tugas dan segala macam. Hal-hal kecil masa sepele PR jangan dibawa. Mungkin berarti bisa dicari apa yang tadi restitusi, berarti nggak langsung kamu hukum duluan. Berarti kita harus berlaku. Oke, hari ini Bapak maafkan. Karena Bapak itu orangnya baik, tidak bisa. Tapi minggu depannya, ya kan harus bawa. Masih nggak bawa lagi berarti? Baru kita masuk komunikasi. Baru kita kalau kamu minggu depan tidak bawa, kira-kira kamu harus apa? Pak, saya bayar total 25.000 gitu. Oke. Saya takut kalau gitu tuh. Takut bisa saya ambil pungli. Tapi nggak, biar mereka banyak buat kesalahan. Jadi kalau misalnya kalau besok kamu nggak bawa lagi, kira-kira padunya bisa gimana? Jadi kalau ditawar dia yang padunya boleh marah sama saya. Berarti kan dia harus buat konsekuensinya. Kita harus apa namanya mengambil. Komitmen ya. Jadi komitmen buat mereka juga, buat kita juga, jangan sampai yang jelas anak jangan sampai dirugikan gitu. Buat dia yang buat anak sendiri. Ngeluarin hukuman yang buat dia pantas, buat dia sendiri. Mungkin setiap orang berbeda ya. Berbeda Pak? Karena kita kurma itu berdiferensiasi, mungkin setiap anak kita kasih hukumannya beda-beda, atau kita samakan semua. Enggak ada. Biar mereka sendiri yang munculin hukuman buat dia Pak. Karena diferensiasi. Kalau misalnya kalau ini saya juga bisa kasih hukuman PR lebih banyak, itu belum tentu kalau anaknya kinestetik. Iya. Ya kan? Atau auditori kan belum tentu pas gitu kan, kalau misalnya kasih PR banyak itu kan belum tentu, dan dia itu kayak hukumannya. Dan tapi hukuman yang sudah dibuat, konsekuensi dibuat itu belum tentu. Tetap menyesuaikan kepada keadaan anak, keadaan siswa, karena kita balik lagi kondisi siswa barangkali mungkin memang dia benar-benar tidak buat karena apa kita nggak ada alasannya kan. Kecuali kalau ada statement yang mungkin benar juga ketika itu Kenjo nggak sempat, itu betul-betul dia nggak sempat, bisa jadi kan kita nggak bisa nyalahin Kenjo kan. Betul-betul dia nggak sempat, bisa jadi dia les, dia ada sekolah dia lagi les, jadi itu kan tadi ada dia gitu sebelumnya. Jangan langsung ngomongin yang menjustifikasi Bisa langsung lagi gitu. Makanya kalau kita langsung justifikasi kalau dia salah terus kita kasih hukuman, itu sebuah kesalahan namanya buat kita sendiri. Jadi kita harus jadi orang baik. Harus Pak. Harus diberi kesempatan kedua ya. Seperti ada kesempatan ketiga. Kalau di segitiga ada Pak. Oh, ada kesempatan. Kan ada restitusi, ada konsekuensi, ada hukuman. Berarti kesempatan kita punya 3 kali kesempatan. Berarti para saya serupa ada kesempatan ketiga. Terima kasih Pak Edi. Maaf Tan. Ya ada lagi? Kalau misalnya ada, karena kita cuma sampai 90 menit maksimal, dan nanti kita sering aja sih juga begitu benar. Menurutnya, karena manusia ini sebenarnya, kalau udah lagi nyampe akhir bulan, ya kan, pasti kan yang di situ dunia dibahas ke pengajaran, dan yang manusia bilang kita sebagai guru belum tentu apa yang saya omongin ini belum tentu baik juga untuk teman-teman, tapi mudah-mudahan yang berbagai seperti ini kita bisa nyari solusi. Kalau ya tadi saya juga langsung berkaca kalau misalnya saya menghukum anak-anak itu sebuah kesalahan, seperti itu. Memberikan hukuman langsung ke anak itu sebuah
nggak berubah berarti dari saya dari makanya saya coba sedikit dan sempat di tahun kemarin di akhir tahun ajaran sempat belajar dan sekarang juga sempat melakukan restitusi dan efeknya berbeda dengan cara dihukum. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya coba sampaikan hari ini banyak kurangnya sih. Karena kalau misalnya banyak lebihnya, saya harus kembali ke Padoni, gitu kan? Kembali ke Padoni. Kalau banyak kurangnya mudah-mudahan teman-teman bisa kembali lagi karena materi sebenarnya banyak di media sosial, khususnya di PMM. Dan insya Allah mungkin dengan belajar mandiri teman-teman bisa lebih gali khususnya untuk pembelajaran kelas karena belum tentu juga saya lebih sempurna dibandingkan teman-teman. Saya juga belum tentu cara ngajarnya bisa lebih baik daripada teman-teman. Lebih luas mudah-mudahan sih. Ya, kita berbagi di sini makanya kita nggak ada narasumber, nggak ada apa kita diskusi kayak forum. Karena intinya apa yang saya bagikan saya bisa juga dengan teman-teman pada kayak Padoni tadi. Ya mungkin bisa jadi dengan Padoni omongan, dia omongkan tadi bisa saya gunakan di kelas gitu kan, beri kesempatan 3 kali. Seperti itu. Jadinya apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan banyak kurangnya karena teman-teman bisa cari materi lebih lanjut tentang restitusi. Nanti sebenarnya dari agenda kita ini sudah 3 Pak. Setelah ini nanti modul 2 beres pembelajaran diferensiasi dan visitasi guru untuk pembelajaran guru mereka di pembelajaran diferensiasi. Itu juga lagi belajar juga dari modul ini kita baru 1. Jadi apa yang kita sampaikan ini dia saya sampaikan juga yang kita dapatnya kita sampaikan juga ke teman-teman gitu kan meskipun formnya berbeda ya. Kalau yang lain pakai semangat lupa sumber rumah Herina saya sih udah mau Pak udah gini aja kenapa lagi Pak diskusi gitu kan gitu pikiran gitu kan sebenarnya butuhnya semua guru Pak cuma kayak saya pikir kesibukan masing-masing kita berbagi di yang muda-muda aja karena biasanya dengan kita sering begini kita bisa cari kelemahan kita sendiri kita bisa cari kelemahan saya apa nanti bakal direfleksi buat diri saya makanya saya buat refleksi teman-teman nanti link jawabannya dikirim ke teman-teman teman-teman nanti dikirim ini termasuk perasaan apa kira-kira di sesi ini dapetin apa lah meskipun saya tahu pasti teman-teman udah pada paham yang namanya institusi padahal udah ngerjain ternyata namanya institusi ini namanya konsekuensi sebenarnya udah ngelakuin saya kemudian kira-kira kita bisa saling sharing bahwa sudah tidak lagi memberikan hukuman ke teman-teman ke siswanya, tetapi dengan cara konsekuensi dan restitusi seperti itu. Ada lagi yang peran itu gini Pak, peran itu pembelajaran hidupnya pada murid Pak. Kita kan ini kan wasiat dari Kiai Jarwantara tentang pembelajaran tentang tadi merdeka belajar itu sekarang kita itu titik poinnya bukan ke kemauan murid tapi ke kebutuhan murid bukan ke kemauan belajar murid tapi ke kebutuhan belajar murid. Kalau sekarang kan kita selalu mengikuti kemauan belajar murid kayak gimana? Ya toh di materi kalau kemauan belajar murid tapi kalau kebutuhan belajar murid biar mereka eksplorasi. Contoh saya tadi kita bawa diskusi dengan anak-anak saya punya buah warna merah rasanya asem gitu kan pohonnya nggak tinggi kita kasih ciri-ciri itu biar mereka seperti itu nanti mungkin di materi selanjutnya kita bisa saya berbagi lagi mohon didiskusi mohon diinterupsi kalau saya salah dikoreksi kalau saya salah mudah-mudahan materi atau diskusi hari ini banyak kurangnya mudah-mudahan saya berbagi juga supaya teman-teman bisa gali lagi apa yang namanya restitusi dan konsekuensi. Saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang sudah berdiskusi bersama kami. Pada intinya adalah budaya positif gitu ya. Budaya itu kan suatu kayak hal yang melekat pada diri kita gitu ya. Nah itu kita munculkan kepada diri siswa dan bukan lagi
zamannya kita menghukum tadi kata PBKK, tapi kita memberikan sebuah solusi kepada, menawarkan beberapa solusi kepada siswa sehingga siswa itu yakin bahwasanya hal tersebut adalah suatu kebutuhan bagi dia atau mengontrol diri dia sendiri seperti itu. Dan hukuman dan penghargaan itu apakah masih diperlakukan gitu kan? Yang kita juga ada dalam lapangan juga masih ini ya, karena spontanitas gitu ya, nggak secara ini spontan kita gemes dan sering dikasih sama anak kemudian memberi hukuman atau ya gitu kan ya. Nah kita berubah bahwasanya bukan memberikan hukumannya, tapi tadi solusi-solusi sehingga siswa itu berubah dengan karena kesadaran diri dia sendiri. Penghargaan boleh, tapi tidak sering karena akan timbul suatu hal yang ketergantungan akan penghargaan itu sendiri atau imbalan, dan juga akan timbul iri dari siswa yang lain. Nah, kalau bisa kita penghargaannya menyeluruh kepada semua siswa. Hal kecil pun, kalau saya kelas 1 itu ada anak yang belum bisa baca, saat dia bisa baca huruf A kita apresiasi, walaupun teman-temannya jauh bisa bacanya udah per paragraf gitu ya, tapi dia udah bisa satu huruf aja, kita berikan apresiasi kepada anak tersebut gitu. Jadi merasa. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, dan kami berdua mohon maaf manakala pasti banyak sekali kekurangan dari kami. Terima kasih atas waktunya ya Pak Edwin dan